Allah berdasarkan surah Al-Imran ayat 113. Al-Imran 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laisu sawa'an. Laisu sawa'an. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi
Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Laisu sawa'a mereka tidak sama min ahlil kitabi sebagian dari ahli kitab ummatun ada sekelompok qaimatun yang mengerjakan perkara yang lurus yatluna yaitu mereka membaca ayatillahi ayat-ayat Allah ana al-laili di waktu malam wa hum yasjuduna dan mereka sujud yu'minuna mereka beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa ya'muruna dan mereka memerintahkan bil ma'rufi kepada yang ma'ruf wa yanhauna dan mereka mencegah anil munkari dari yang mungkar wa yusari'una dan mereka bersegera fil khairati mengerjakan kebajikan wa ulaika dan mereka itulah minas solihina termasuk orang-orang yang saleh wa ma yaf'alu dan apa-apa yang mereka kerjakan min khairin dari kebajikan falan maka sekali-kali tidak yukfaruhu diingkarinya wallahu dan Allah alimun maha mengetahui bil muttaqina terhadap orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Bapak-bapak jemaah pengajian rahimahumullah, Bapak Ibu sekalian, pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai melaksanakan Idul Kurban, baik itu yang sholatnya hari Sabtu maupun hari Ahad, yang sudah selesai. Tinggal sekarang kita berada di hari-hari tasyrik. Jadi hari-hari tasyrik itu tidak boleh kita berpuasa, tapi kalau pengajian boleh. Jadi pengajian boleh. Jadi apakah pengajian ada? Ya
nggak ada larangan kalau hari tasyrik itu yang melarang untuk puasa. Kalau di pengajian bukan. Apalagi kenapa nggak diliburkan pada hari ini? Pertama karena dulu diumumkan, dan yang kedua biar kita bergerak. Kebanyakan masyarakat daging sapi lah, akhirnya bergerak biar produk peringatan. Ya bergerak dulu lah di rumah. Dan itulah salah satunya. Yang lainnya masing-masing pada libur, biar nggak usah tetap pengajian. Gitu ya. Sampai masjid besar Sleman juga libur kan? Nah, di sini enggak. Kemudian kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah. Ya, pada sore malam hari ini kita akan lanjutkan kajian sudah sampai kepada ayat ke-112. Yang mana pertemuan yang lalu kita telah bahas bagaimana ciri-ciri mereka orang-orang yang baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ternyata orang-orang yang baik itu bukan hanya dari kalangan umat Islam itu sendiri dari awal, akan tetapi ada juga dari orang Yahudi. Yang mana kemarin sudah disebutkan kan bahwa orang-orang Yahudi itu ada 3 macam dalam menghadapi Islam. Sudah 3 aja. Itu beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan. Jadi orang Yahudi itu atau orang ahli kitab secara umum untuk menghadapi orang-orang Muslim atau orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu ada 3. Yang pertama, orang yang tidak sama sekali mengikutinya, berarti dia kafir dan dia menjilat, dia akan masukkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, orang itu percaya Islam itu bagus dan Muhammad itu Nabi dari mereka, akan tetapi tidak mengamalkan. Kemudian yang ketiga inilah yang paling bagus. Dia Yahudi, akan tetapi dia mengimani setelah datangnya Islam, mengimani hukum Islam, mengimani Nabi Muhammad dan Al-Quran. Akhirnya mereka itulah yang paling utama, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, laisu sawa. Laisu itu asal katanya laisa. Kalau satu laisa, kalau banyak laisu. Gitu kan? Laisu itu artinya bukan. Artinya tidak. Sehingga di sini bacanya laisu sawa'a, mereka tidaklah sama. Kalau satu laisa sawa, berarti dia tidak sama. Itu bahasa Arab. Jadi laisu sawa'a, mereka itu tidak sama. Nanti siapa yang dimaksud mereka? Min ahlil kitabi, sebagian. Min itu disebut dengan namanya isim tab'id atau harfu tab'id. Kami itu menunjukkan sebagian. Min ahlil kitabi, sebagian dari ahli kitab itu, ummatun qa'imatun, ada sekelompok atau segolongan orang yang mereka itu mengerjakan hal yang lurus. Jadi gak tembok semua. Apa sifat mereka? yang tuna ayatillah, mereka juga membaca ayat-ayat Allah ana al-laili, di waktu malam, wa hum yasjudun, mereka juga yasjudun. Yang dimaksud yasjudun di sini sujud, tapi yang dimaksud adalah salat. Nanti kita bahas juga tafsirnya. Berarti sebagian dari ahli kitab itu ada kelompok yang mereka itu mengerjakan perkara yang lurus, yang mana mereka dirinya membaca ayat-ayat Allah di waktu malam dan mereka juga salat. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, ciri mereka juga ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka juga menyuruh untuk yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera yusari'un, sehingga di dalam ayat lain wasari'u ila maghfiratin,
Jadi kata kerjanya wa yusari'un, mereka apa? Bersegera berbuat di dalam kebaikan. Fil khair, nanti akan di bawah. Wa ulaika minas shalihin, dan mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Nanti kita akan tahu apakah kita itu orang saleh atau bukan. Nanti tafsirannya bertemu. Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru, dan apa saja yang mereka lakukan oleh ahli kitab yang ikut itu, maksudnya dari kebaikan, fala yukfaru, maka dia tidak akan dihilangkan, artinya tetap diberikan pahala. Ya. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah ayat yang berkaitan dengan orang-orang ahli kitab, tapi orang ahli kitab yang bagian yang paling bagus, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah tentang Islam. Jadi Islam ini atau apa namanya? Ayat ini sebab turunnya itu berkaitan dengan orang-orang Yahudi atau tokoh-tokoh Yahudi, rahib namanya ahbar. Kalau Yahudi itu namanya tokohnya namanya ahbar. Tapi kalau Nasrani namanya apa? Bukan ahbar tapi rahib pakai ha. Kalau Yahudi ahbar pakai ha. Kalau Nasrani rahib. Pendeta sama aja, tokoh Yahudi disebut dengan ahbar. Kalau tokoh Nasrani disebut dengan rahib. Itu tokohnya. Ya sama pendeta sama pendeta begitu juga dan sebagainya. Tokoh-tokoh mereka. Jadi ini berkaitan dengan turunnya, ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang dia masuk Islam dengan baik. Siapa mereka? Yang pertama adalah Abdullah bin Salam dengan kaumnya. Jadi Abdullah bin Salam itu kan Yahudi, tapi ketika masuk Islam, luar biasa bagusnya. Yang pertama adalah siapa? Abdullah bin Salam. Kemudian yang kedua, Asad bin Ubaid. Ini nama orang-orang Yahudi yang dia masuk Islam. Asad bin Ubaid. Kemudian yang ketiga ada yang tokohnya adalah Tha'labah bin Syu'bah. Tha'labah bin Syu'bah. Jadi ini yang kita sedikit belajar sejarah. Jadi Tha'labah di sini sekali lagi bukan Tha'labah yang didoakan oleh Nabi, bukan ya, lain lagi. Karena ada kan Tha'labah yang minta ke Nabi untuk bikin kaya. Nah, bukan yang dimaksud itu. Tapi ini Tha'labah dari asalnya Yahudi, kemudian masuk Islam dengan kaumnya. Begitu juga Abdullah bin Salam dan kemudian juga Asad bin Ubaid. Ini 3 tokoh yang terkenal dari Yahudi yang mereka itu masuk Islam. Dari kalangan Nasrani kan banyak juga, ya. Seperti yang dimaksud di sana adalah Raja siapa? Raja Heraklius dan lain-lain. Itu termasuk. Dan inilah sehingga ketika apa kata mereka, orang Yahudi itu mereka mengatakan, ketika Abdullah bin Salam, kemudian Asad bin Ubaid dan Tha'labah bin Syu'bah masuk Islam, dia mengatakan kepada mereka, ini katanya, orang-orang yang ikut kepada Muhammad ini, mereka nanti itu akan menjadi jahat, akan menjadi jahat. Maka karena dia, kenapa dia jahat? Karena dia sudah tidak mengikuti agama nenek moyang mereka. Sehingga umumnya ketika dia masuk Islam itu akan dia menjadi orang yang jahat. Kata orang. Maka dengan tujuan mereka itulah lalu kemudian Allah menurunkan laisu sawa'a. Sesungguhnya orang-orang Yahudi ini yang masuk Islam ini tidaklah sama dengan mereka yang sebelumnya yang diceritakan. Makanya dalam para ulama tafsir mengatakan kalau ingin mengetahui bagaimana trik-trik orang-orang non-muslim untuk mengelabui orang Islam dengan caranya, bacalah surat Ali Imran, akan ketemu. Sekali lagi,
Jadi untuk mengetahui cara mereka orang-orang yang selain Islam untuk mengelabui Islam dengan caranya beraneka ragam, itu bacalah di dalam surat Al-Imran akan ketemu. Tidak ada. Malah ada yang pura-pura masuk Islam dulu, begitu kan? Ada yang pura-pura dia memberikan sumbangan, macam-macam. Ternyata di dalam surat Al-Imran lengkap. Tapi kadang-kadang kita kan bacanya lewat aja, belum lewat gitu artinya enggak. Tapi dengan adanya tafsir ini paling tidak kita gambaran, tidak senantiasa kita membela orang-orang yang kayak gitu. Wow, itu baik tuh. Walaupun gak Islam tapi top. Itu memang begitu. Itu memang triknya, memang seperti itulah yang digambarkan di dalam surat Al-Imran. Yang mana mereka masuk Islam pagi harinya, kemudian sore harinya kembali lagi. Kemudian di situ juga ada yang melakukan dengan maaf melalui pernikahan. Apalagi maaf, kalau sudah yang kena perempuan itu maaf tidak melemahkan, tapi memang posisinya udah gak bisa apa-apa, apalagi untuk anak, putu barang, memang pertamanya saya mau setelah dapat bunga yang dia petik, tadi menit itu memang baik. Makanya disitulah peran kita sebagai umat muslim itu mempertahankan bagaimana, apalagi dari kalangan sana. Yang dulu itu yang dibolehkan, yang dulu itu kalau perempuannya dari ahli kita, bukan dari anak. Yang dulu dibolehkan itu adalah kalau perempuannya ahli kitab, laki-lakinya muslim. Itu karena yang mengendalikan itu adalah laki-laki, bukan sebaliknya. Gitu. Karena tehnya udah siap, mau dulu awalnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sebenarnya bedaan pesannya tadi. Monggo dilihat dulu. Jadi ini adalah, jadi kita selaku apalagi takmir, orang ini kan banyak takmir. Jangan sampai anak atau tangga kita kena yang seperti itu. Kadang-kadang memang bilangnya itu memang bilangnya apa? Saya mau mu'alaf. Terus KTP-nya wow, jadi urus terawih. Itu udah trik. Alhamdulillah. Jadi dulu yang boleh ahli kitab di dalam surat apa? Al-Maidah itu bukan yang dimaksud adalah bukan yang sebaliknya. Dulu dia tidak. Tapi Ibnu Umar menentangnya karena itu adalah tidak. Karena di dalam surat At-Taubah 121 sudah dijelaskan. Kan? Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, kita kalau punya putra atau putri, apalagi putri, sebaiknya jangan sampai terjerumus kepada jalan yang seperti itu. Gitu ya. Itu jarang. Itu sedikit sekali kita menemukan orang yang tulus benar-benar dari Islamnya itu bukan karena itu, tetapi memang karena panggilan itu. Yang kebanyakan itu dia kalau sudah mendapatkan sesuatu lalu kemudian memang memberi kepada. Kalau memang kamu mau ya wes hidup aku nih orang sudah. Itulah trik dari ahli kitab yang akan. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, inilah surat Al-Imran yang banyak mengupas tentang bagaimana makar-makar mereka untuk mengalami Islam agar supaya Islam itu lemah. Terutama kita saling bermusuhan dengan sesama muslim, gitu ya. Itu adalah salah satu bentuknya. Jadi itu sebab turunnya berkaitan dengan rahib atau ahbar daripada orang ahli kitab yang masuk Islam dengan baik, sehingga dipujilah mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu tidak sama, laisu sawa. Jadi laisu mereka itu tidak sama. Yang dimaksud dengan mereka di sini ahli kitab yang dia masuk Islam. Ahli kitab yang masuk Islam. Siapa mereka? Di antaranya adalah Abdullah bin Salam, As'ad, kemudian juga Sa'labah bin Syu'bah. Itu adalah karena tokoh-tokoh besarnya. Apa katanya?
Min ahlil kitab ummatun qa'imah. Kemudian setelah menjelaskan bahwa mereka tidak sama semuanya ahli kitab itu, maka kemudian pada saat itulah dijelaskan demikian. Sebagian daripada ahli kitab itu ada sekelompok orang yang mereka itu berjalan di jalan yang lurus. Yang dimaksud di jalan yang lurus di sini adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran serta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan qa'imah. Qa'imah itu adalah jalan yang lurus. Jadi ada sekelompok dari orang Yahudi itu yang mereka ikut sebagaimana orang Islam melakukannya, maka dia tidak lagi dinamakan Yahudi, akan tetapi disebut Muslim. Contohnya yang tadi disebutkan. Kemudian apa ciri? Nah, cirinya ummatun qa'imah itu banyak. Di sini cirinya mempunyai ciri-ciri. Jadi ciri ummatun qa'imah. Jadi ummah itu diibaratkan dari kata ummun, ibu. Kenapa ibu itu dinamakan ibu? Ibu itu kenapa dinamakan ibu? Ummun, gitu kan? Sehingga Mekah itu disebut dengan Ummul Qura, induknya kota. Karena semua orang Islam itu kalau mau melakukan ibadah haji kumpulnya di Mekah. Maka ummun itu tempat berkumpul. Begitu juga ummatun itu adalah ini kan wedoknya atau perempuannya namanya ummatun. Artinya perkumpulan yang jumlahnya banyak itu namanya ummat. Lalu kemudian ibu dinamakan ummun, sehingga ada yang menamakan ummi gitu. Apa alasannya? Maka ternyata karena ibu itu namakan ibu karena semua anak berkumpul darinya. Gak ada loh anak dari bapak itu gak, metune pasti dari, maka disebut dengan umum ternyata bahasanya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala ciri ummatun qa'imah itu yang pertama yatluna ayatillah. Jadi mereka itu membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Qur'an. Bahkan Abdullah bin Salam itu apa? Jadi cirinya mereka itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala mereka karena yatluna ayatillah. Yatlu itu berasal dari kata talayatu, sehingga sering kita dengar tilawah, gitu kan? Tilawah. Tilawah itu sama dengan qiraah. Qiraah. Hanya bedanya kalau tilawah itu membaca dengan urut, itu namanya tilawah. Sehingga namanya tilawatul Quran. Tuh, tilawah. Jadi mereka itu ciri yang pertama, mereka pada membaca Al-Quran ana al-laili, pada waktu malam. Karena ketika tahajud itu, habis tahajud kita dianjurkan membaca Al-Quran walaupun hanya 10. Itu akan memudahkan hati, itu akan lebih. Walaupun hanya 1-2 surat yang pendek-pendek gak apa-apa. Habis tahajud mungkin 8 rakaat itu dengan witir gitu kan, atau berapa ya. Jadi tahajud itu baiknya memang 8 rakaat kemudian ditutup gitu. Jadi kalau waktunya mepet, suratnya yang pendek biar rakaatnya banyak, tetapi jangan dikebut, biasa aja. Akan tetapi kalau kita bangunnya lama, panjang, maka panjangkanlah suratnya. Itu udah anaknya. Ya. Tapi kalau udah tinggal 10 menit juga, jangan diperbanyak, pendek aja biar lebih banyak rakaatnya. 2-2, kemudian nanti ditutup dengan itu bagus. Maka di sini disebutkan yatluna ayatillah pada waktu malam. Yang dimaksud di malam di sini adalah ternyata para ulama mengatakan tafsirnya adalah yatluna ayatillah, mereka itu melakukan salat malam. Otomatis dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua, yang pertama cirinya apa? Membaca ayat-ayat Allah atau Quran di malam hari. Kemudian yang kedua, wahum yasjudun. Wahum yasjudun. Mereka itu sujud. Yang dimaksud sujud di sini adalah salat.
Sujud di sini adalah salat. Lalu ada yang mengatakan, bagaimana mungkin ketika kita sujud, yang dimaksud dengan sujud di sini membaca ayat-ayat Al-Quran. Kan ketika kita sujud yang tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Kita sujud tuh. Jadi ketika sujud itu dianjurkan kita membaca doa, bukan Al-Quran. Seperti contohnya Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, itu boleh. Enggak boleh. Tapi kalau berdoa yang ada di dalam Al-Quran itu boleh. Seperti contohnya di bawah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu kan potongan dari ayat semua. Itu beda lagi, itu udah bukan membaca Al-Quran, akan tetapi dia membaca doa. Kalau lengkapnya kan apa namanya? Qalu Rabbana zalamna. Itu kalunya dihilangkan karena membaca doa. Itu. Karena membaca Al-Quran enggak boleh. Kenapa ada itu? Karena tempat waktu kita sujud itulah dia dianjurkan untuk merendahkan diri kepada Allah, bukan membaca tapi kita. Sering dengar kan? Bagaimana hukum ketika kita bersujud membaca Al-Quran? Jadi membaca Al-Quran enggak boleh, tapi membaca doa yang ada sebagian di Al-Quran itu yang boleh. Itu seperti Rabbana zalamna atau Rabbana atina, gitu kan? Kemudian yang lainnya juga. Tetapi yang paling bagus itu kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita di dalam. Jadi sujud itu bukan hanya kita membaca membaca subhanakallahumma, bukan hanya itu aja, tapi perpanjang boleh. Perpanjang juga boleh. Sehingga ketika ini dianjurkannya seperti itu. Wa hum yasjudun, dan mereka yang dimaksud yasjudun di sini adalah salat. Kenapa yang disebutkan sujud di sini? Para mufassir mengatakan karena sujud itu adalah bagian dari salat yang paling merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ruku masih di atas, qiyam apalagi berdiri. Tapi ketika sujud, anggota badan kita yang paling tinggi itu menyamai dengan yang paling rendah. Sehingga kenapa salat itu disebut dengan sujud? Sebagaimana juga di dalam Al-Quran menyebutkan ketika Maryam dikatakan wasjudu warka'i ma'arwaki'in, itu artinya suruh salat, bukan hanya ruku yang dimaksud adalah salat. Sehingga kembali kepada balaghah. Jadi kalau seumpama kemarin itu dibahas yang mengalir itu sungai atau airnya, ternyata yang mengalir itu sungai, tapi disebutkan yang mengalir aslinya adalah air, bukan sungainya kan? Tetapi bahasa kita sungai mengalir, padahal airnya yang mengalir, sungainya menang lagi. Tapi dalam ilmu balaghah disebut dengan yang mana disebutkan perkara tempat itu disebutkan dari saking mulia. Yang mulia juga itu balaghah. Kemudian di dalam sering kita masak nasi apa masak beras? Nasi kan? Padahal yang dimasak itu adalah, itulah dalam balaghah itu ada keindahan. Nah ini begitu juga. Masak apa? Masak sego. Ada sego itu tinggal makan. Yang dimasak beras. Begitulah bahasa. Nah begitu juga di sini kenapa sujud? Padahal yang dimaksud salat. Karena inti daripada salat itu sendiri yang paling dekat dengan Allah itu adalah sujudnya. Maka itulah pengertiannya. Sehingga pengertian di sini adalah ana al-laili wa hum yasjudun, mereka itu membaca ayat-ayat Allah dan mereka juga melakukan salat. Itu cirinya. Berarti yang pertama membaca ayat-ayat Allah, kemudian yang kedua adalah melakukan salat. Kemudian yang ketiga, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi kalau disebut dengan yu'minuna billahi wal yaumil akhir di sini adalah mencakup rukun iman yang 6. Jadi kalau disebut yang dimaksud dengan yu'minuna billahi wal yaumil akhir itu sudah mencakup rukun iman yang 6. Jadi tidak harus enggak disebutin semua. Itulah keindahan bahasa dalam Al-Quran sekali lagi. Jadi yang dimaksud ciri mereka itu adalah
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang lain, wa bil yaumil akhir. Lalu kenapa yaumil akhir juga dikhususkan sendiri sementara yang lain tidak? Karena pada yaumil akhir itulah banyak orang-orang Yahudi, orang-orang tidak percaya dengan tidak percaya. Proses hari kiamat itu enggak percaya. Ada dibangkitkan dari kubur itu enggak percaya. Ini prosesnya, makanya disebutkan yu'minuna billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, begitu juga kepada hari akhir. Kalau kepada Nabi kan sudah jelas sebelumnya, pada malaikat juga sudah, kemudian pada Rasul sudah. Tapi ketika menjawabnya dengan yaumil akhir itu mereka itu tidak percaya karena prosesnya sangat banyak. Maka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah yang disebut dengan orang Yahudi yang masuk Islam tersebut, mereka beriman kepadanya. Mulai dari proses bangunnya dari kubur, kemudian nanti menerima amal catatan, kemudian ada sidang disebut dengan mizan, semuanya percaya mereka. Tetapi kalau yang lainnya tidak, maka inilah ciri mereka, orang-orang Yahudi yang dia masuk Islam, yang berbarengan dengan Abdullah bin Salam. Kemudian selanjutnya ciri berikutnya setelah itu, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi mereka amal ma'ruf sebagaimana kuntum khairul ummatin. Mereka juga memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga dari yang munkar. Kalau orang Yahudi kan enggak aslinya. Mereka itu membiarkan perkara-perkara yang munkar, dibiarin. Tetapi kalau dia sudah masuk Islam, maka dia ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian selanjutnya, wa yusari'una fil khairat. Mereka menyegerakan untuk mengerjakan beberapa kebaikan. Di situ ada fil khairat, bukan ilal khairat. Wa yusari'u, sementara kalau di ayat lain disebutkan wasari'u ila, bersegeralah kepada ampunan Allah. Tetapi di sini wa yusari'una fi, apa arti daripada fi? Inilah tafsir yang dibahas di sini. Jadi bedanya ila dengan fi. Kalau ila itu ya hanya cepat saja, cepat ila. Tetapi kalau fi artinya wa yusari'una fil khairat, mereka itu senantiasa bersegerakan dan selalu bukan hanya sekali, akan tetapi senantiasa dan selalu melakukan kebaikan. Itulah bedanya fi dengan ila. Kalau ila itu menuju bisa 1 kali, bisa 2 kali, tapi kalau fil khairat itu dengan selalu. Sehingga pantaslah ketika Nabi SAW mengatakan khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Paling baiknya amal ibadah itu adalah amal yang terus menerus walaupun dia sedikit, gitu. Nah, itu yang dimaksud. Fi berarti maksudnya fil khairat. Yang dia selalu melakukan kebaikan dengan segera. Jadi bukanlah ciri mereka kalau maaf kapan ketika ada dikumandangkan langsung berangkat, berarti yusari'una fil khairat. Tapi kalau ada orang yusari'una fil khairat bukan itu, ada dikumandangkan oh waktunya masih sesuai. Nah, ini berarti bukan yusari'una fil khairat. Itulah yang maksudnya. Ketika ada panggilan langsung, itu disebut dengan yusari'una fil khairat. Bukan menunda-nunda. Itu ciri mereka. Kemudian yang selanjutnya ciri mereka wa ulaika minas shalihin. Jadi ulaika minas shalihin. Mereka itulah termasuk orang yang saleh. Pengertian orang yang saleh itu adalah orang yang dia mengerjakan apa yang hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia, kemudian dia bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah orang saleh. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan orang salihin itu adalah orang yang memenuhi hak Allah dan juga hak orang,
kemudian dia itu juga kemudian dua itu juga bermanfaat untuk orang lain. Itulah orang saleh. Sehingga kita berdoa semoga anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Boleh kita berdoa. Tetapi kalau mengatakan saya adalah orang saleh, belum tentu. Belum, masih tunggu. Kenapa? Karena ciri orang yang saleh itu dia bermanfaat orang lain. Udah bermanfaat atau belum? Hak Allah mungkin kita sholat, puasa. Hak orang tua mungkin sudah kita penuhi. Apakah sudah bermanfaat kepada orang lain atau tidak? Itulah. Jadi nggak bisa memvonis kita. Kadang-kadang kan membanggakan dirinya. Aku itu orang saleh, kamu itu beruntung dapat teman aku. Innalillahi. Kok mengaku saleh padahal belum bermanfaat untuk orang lain. Jadi cirinya bisa disimpulkan orang yang saleh itu dengan definisi yang tadi. Yang pertama dia memenuhi hak Allah. Memenuhi hak Allah berarti kewajiban kepada Allah, larangan dari Allah ditinggalkan. Hak manusia, kepada orang tua harus berbakti, kepada anak-anak kecil harus sayang, kepada teman harus tidak boleh bersuan. Itu berarti hak orang. Kemudian yang ketiga, bermanfaat untuk orang lain. Sudah bermanfaat, sudah ngasih pelajaran apa, atau mungkin sudah ada orang minta tolong apa kepada kita. Kalau masih belum kita mempunyai manfaat kepada orang lain, masih belum mencapai soleh. Jadi hanya cukup untuk kita berdoa. Maka orang saleh itu tidak cukup hanya waktu kecil saja, akan tetapi orang saleh itu bertahankan sampai kita meninggal. Jadi manfaat kepada orang lain kan banyak kan? Dan tentu manfaat kepada orang lain itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sebagai guru, ustaz, berarti bermanfaat kepada orang lain, mungkin bisa mengajar ngaji, iqra dan lain sebagainya. Kalau kita ahli bisnis, mungkin memberi cara bagaimana tidak rugi ketika kita berdagang. Itu manfaat kepada orang lain. Kalau kita guru, bagaimana kita ngajarin anak, murid agar supaya murid itu bisa mengambil pelajaran dengan baik. Kalau kita seorang orang tua, bagaimana bermanfaat agar supaya anak-anak itu mencontoh. Itu semuanya adalah berkaitan dengan saleh. Maka pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi itu, mereka itu ulaika minas shalihin. Mereka termasuk orang-orang yang saleh. Dan banyak. Coba dari para nabi juga banyak. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas shalihin. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan juga agar supaya menjadi orang yang saleh. Jadi para nabi pun juga ingin menjadi orang saleh, maksudnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka itulah pengertian tentang saleh. Jadi kalau hanya maaf kita mengerjakan perintah menjauhi larangan, itu belum saleh. Itu baru masuk kepada hak takwa gitu pengertiannya. Tapi masuk kepada saleh itu apabila kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan juga tidak melanggar hak Allah dan hak manusia. Itulah yang paling yang dihindarkan orang tersebut dengan orang saleh. Tentu kita mengharap mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang saleh. Kemudian terakhir ciri mereka. Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Jadi apa saja yang mereka lakukan itu dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan. Artinya Allah tidak menyia-nyiakan. Gitu kan? Yang mana bedanya? Kalau orang-orang non-muslim masuk Islam, itu hitungnya sejak dia bersyahadat. Jadi sebelum syahadat itu sudah dihapus segala-galanya. Nah, waktu setelah syahadat baru itu dicatat kesalahan. Maka inilah buktinya. Jadi ciri-ciri mereka itu kalau sudah masuk kepadanya, maka dia adalah termasuk orang yang khairul ummah, dan begitu juga derajatnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah,
Maka dengan ayat itulah disimpulkan oleh para mufassir ya, bahwasanya sifat mereka ahli kitab yang baik itu adalah yang mana mereka adalah sekelompok yang menetapkan diri kepada kebaikan, yang mempunyai ciri yang pertama adalah selalu membaca ayat-ayat Allah rutin. Makanya kita rutin membaca ayat-ayat Allah, kapan sedikit tapi banyak. Banyak waktu gitu. Kemudian yang selanjutnya juga dia senantiasa melakukan ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, di antaranya adalah dia senantiasa melakukan sholat. Jadi membaca Al-Quran tidak cukup, akan tetapi lebih baik dengan adanya Al-Quran. Lalu pertanyaannya, kalau malam hari kita bangun, manakah lebih utama, sholat atau baca Al-Quran? Maka jawabannya yang paling utama sholat. Jadi amal soleh yang paling tinggi derajatnya adalah sholat, baru baca Al-Quran, bacaan yang lainnya. Itulah sholat sunnah maksudnya. Kemudian baru beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amal ma'ruf nahi munkar, dan segera melakukan kebaikan selalu. Lalu kemudian juga menjadi orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk dunia, dan mudah-mudahan ya Allah. Salam. Keluarga itu aja. Keluarga jadi ada 3 orang anak saja. Nanti perempuan semua. Dan anak yang pertama ini mau menikah. Menikah kemudian kalau suaminya itu non muslim tidak. Non muslim ya. Kemudian orang tuanya sudah mengingatkan. Namun karena sudah menikah kita dia, jadi anak yang kemudian murtad mengikuti suaminya. Nah kemudian apakah ini masih menjadi tanggung jawab orang tuanya gitu? Ketika seorang anak itu sudah murtad, kemudian sampai meninggal pun orang tuanya apakah juga masih bertanggung jawab? Kemudian yang kedua tentang haknya sebagai anak, apakah juga bisa mendapatkan hak waris atau ketika dua orang itu sudah meninggal? Ya, terima kasih. Dan ini tidak sedikit banyak yang seperti ini ya. Mau lebih yang tua ataupun adiknya kadang-kadang juga. Jadi begini. Jadi sesungguhnya Islam itu mensyaratkan kepada mereka agar supaya syahadat. Dan itu aslinya dalam selesai. Nah, orang kalau kasus seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian, maka otomatis. Jadi kalau kita baik lanang, baik laki-laki atau perempuan nikah dengan beda agama, otomatis murtad, otomatis dia udah keluar dari Islam. Jadi kata Nabi, dulu Nabi kan maaf putrinya itu nikah dengan non muslim, tapi ketika datang Islam ayat itu bisa cerai. Itu bukankah dia kagak sayang, tapi Islam lebih diutamakan. Akhirnya mantannya ini ketangkap, dia akan perang, dibayarkan dengan masuknya itu. Kapan kembalinya? Ketika dia sudah masuk Islam langsung dikuburkan lagi. Itu berarti kan menandakan Nabi mengajarkan bahwasanya batasannya kalau sudah di luar Islam dia harus tidak. Nah, kalau masih memaksakan karena kadang-kadang kan kawin sayang gitu. Alasan sayang itu kan sebenarnya apa ya? Ada batasnya. Kalau sudah kandung seperti itu, maaf, itu sudah kalau sudah dewasa bukan lagi tanggung jawab orang tua. Kalau sudah diperingati, artinya anakmu kok didiamin enggak? Dan masih kecil baru. Kalau sudah bisa berpikir, kalau sudah semua ini kan anak-anak yang seperti yang ada seperti ini, tanggung jawab dewe bukan ibu sehingga yang kecil masih kecil itu baru di tanggung jawab. Kalau sudah wayai nikah itu udah tanggung jawab sendiri. Jadi orang tua itu sudah nanti tidak akan ditanya lagi anaknya yang sudah dewasa yang nikah dengan itu yang pertama. Jadi orang tua kadang-kadang sudah kalah sama anak kalau sudah kayak itu modelnya. Aku harus dewasa bu. Itu. Jadi yang pertama maaf itu sudah bukan tanggung jawab orang tua. Artinya dosanya ditanggung sendiri bukan tanggung orang tua.
yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau masalah warisnya, secara Islam sudah dia terputus dari waris. Artinya sudah tidak mendapatkan waris Islam. Yang dapat dia hanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah karena Islam tidak didapatkan. Jadi yang terhalang karena tidak dapat warisan itu yang pertama adalah karena beda agama, gitu kan? Karena yang kedua karena dia membunuh, gitu kan? Jadi maksudnya ini kakak biar cepat dapat warisan dibunuh. Ada yang bunuh, ada tambah kakak. Jadi nonton gimana ya? Jadi dalam warisan juga udah gak dapat secara Islam. Begitu juga dosanya ditanggung sendiri dan dia alhamdulillah kalau dia gak tobat ya sia-sia. Itu deh. Ya mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan. Jadi gak apa-apa ketika pengajian itu tanya gak apa-apa. Gitu. Di tengah jalan stop dulu tanya boleh. Parkir itu gak apa-apa. Bahasanya nyantai. Insyaallah kita sambung lagi. Jadi pengajian kita selama kita masih sehat itu nggak ada liburnya. Masuk aja terus. Biar cepet. Ini udah 2 tahun baru hari ini pulang. Tapi nggak apa-apa daripada tidak sama sekali kan. Insyaallah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat dan kita diberikan. Jadi kita akhiri dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.